Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di TMC Vlog. Kali ini kita akan mereview satu motor baru lagi, yaitu SM Classic. Motor ini adalah salah satu motor underbone atau motor bebek dengan gaya klasik yang dijual oleh Force Indonesia. Motornya boleh dibilang gayanya klasik banget gitu ya. Dan kalau saya melihat ini adalah salah satu alternatif Super Cup C125. Bentuknya benar-benar klasik banget gitu ya. Tapi ini bilang ini bukan motor jadul terus yang direstorasi. Ini adalah motor baru yang sobat sekalian bisa beli lengkap dengan mesinnya yang fresh dan bisa dibawa kemana-mana. Untuk lebih lengkapnya, kita akan cek video berikut untuk melihat detail demi detail dari SM Classic 110 ini yuk. Ya, sobat sekalian, jadi ini adalah SM Classic, SM Sport, SM Classic gitu ya namanya. Tertulis di bagian bawah jok itu ada kayak tulisan SM Classic. Ya, jadi seperti ini. Pada dasarnya kalau sobat bisa lihat dari jauh, memang basically ini lebih ke Super Cup versi awal-awal. Pada desainnya mengacunya ke sana, bukan Super Cup yang terakhir kayak C70 gitu ya. Salah satu yang menjadi tandanya adalah desain dari gull wing atau desain sayap burung camar di bagian headstocknya, boleh dibilang gitu, lampu bagian atas dan daerah stangnya itu bergaya gull wing gitu ya, sayap burung camar. Nah, ini adalah salah satu yang sekarang juga dihadirkan di Honda di C125 Super Cup. Namun pada dasarnya desain depannya itu sedikit lebih modern bila dibandingkan dengan misalkan Super Cup yang lama. Sama dengan C125, headlamp depannya menggunakan sudah LED teman-teman sekalian ya, LED light. Lalu kita bisa lihat di sini juga ada kayak DRL ya, daytime running lightnya di sebelah sini. Lalu di bagian atas itu ada lampu dekat, lampu jauh di bagian bawah. Jadi lampu LED-nya ini mengadopsi gaya LED namun dengan reflektor gitu teman-teman sekalian. Dan ini tuh bodinya tidak seperti Super Cup yang lama itu yang menggunakan logam. Ini udah plastik ABS teman-teman sekalian ya, plastik ABS. Sobat sekalian bisa lihat di sini DRL-nya itu di bagian sini dan juga di bagian sini nih. Nah, ini DRL juga nih. Sementara lampu sennya ini menggunakan cover cover mikanya itu agak-agak sedikit putih-putih smoke kayak gitu. Seperti juga gaya Super Cup klasik, di bagian depan juga dikasih kayak rak. Namun nggak ada jepitannya teman-teman sekalian ya, tidak ada jepitannya di sini. Dari atas ke bawah itu ada kayak cover plastik gitu ya, cover plastik untuk mengcover bagian headstock. Lalu sama dengan di bagian spakbornya dan juga sedikit cover bagian shockbreaker. Shockbreaker sendiri bergaya upside down ya, mana yang bagian bawahnya yang kecil kayak gitu ya, upside down. Lalu sobat bisa lihat juga rodanya 17 inci gitu dengan model masih jari-jari, namun jari-jarinya ini yang keren, gayanya tuh rapet banget kayak kipas kayak gitu. Dan kayak begini deh jadinya, dengan rem yang juga masih tromol dengan sistem tarikan tromolnya ada di sebelah kiri ban. Lalu juga ada kayak buat speedometer ya, bukan sensor ya namanya ya, kabel speedometer kayak gitu. Bannya berjenis tube type, artinya masih pakai ban dalam. Karena memang jenis velgnya juga masih velg yang jari-jari ya, velg jari-jari yang ada bolong di bagian tengah. Jadi memang masih tube type. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Beberapa detail khusus yaitu kayak misalnya ada mata kucing di bagian samping, itu mengingatkan banget juga kayak model-model Super Cup yang zaman dulu teman-teman sekalian. Nah, lalu kita beralih ke bagian handlebar. Itu hadir kayak kaca spion yang gayanya klasik banget sih, logam terus bulat gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga handlebarnya juga setengah logam setengah karet,
dengan panel-panel saklar tuh gayanya memang C70 banget sih. Dimana ini tuh untuk buat nyalain lampu DRL dan juga akan menyalakan lampu dari speedometer. Lalu ini starter gitu ya, dengan kabel gas masih yang tipe 1 kabel gitu ya. Sementara di bagian handlebar sebelah kiri itu ada kayak lampu jauh, gayanya juga masih yang jadul banget, jadi maju mundur ke depan. Lalu lampu sennya juga bukan model pencet tapi geser gitu kanan kiri lampu sennya, dengan ini klakson ya. Sama handlebarnya juga setengah karet, setengah terbuat dari ini logam gitu ya. Nah di sini sobat bisa lihat juga kehadiran dari speedometernya. Speedometernya ini ada covernya, agak mengikuti covernya itu mengikuti dari lekukan dari cover head batok atas gitu ya, yang galwing itu dengan kayak fosfor gini. Ini fosfor nih teman-teman sekalian, fosfor tunjukkan 0 sampai 120. Ini selalu ada kayak odometer di bagian sini. Ini tuh kalau misalkan dari tempat terang nih, misalnya terang terus dipindah ke tempat gelap, dia akan berpendar gitu ya fosfornya. Namun dia juga bisa dinyalakan teman-teman sekalian. Nih kayak misalkan ini kita nyalain gini, ini sebenarnya nyala jadi biru nih kalau malam. Tuh agak sedikit biru ya kelihatan. Nah ini untuk nyalain bagian depannya, dan ini juga akan menyalakan DRL atas dan DRL bawah nih ya. Nah itu mati, nah ini hidup. Teman-teman sekalian lihat ya, DRL nya dinyalain dan dihidupkan. Sementara lampu sennya nih tuh, dia tuh kuningnya terang banget gitu teman-teman sekalian ya, lampu sennya kanan dan kiri. Nah LED juga gitu teman-teman sekalian, dilihat tadi udah. Lalu kita bisa lihat juga di bagian bawah itu ada kayak cover sayap, gayanya juga kayak gaya bebek-bebek Honda zaman dulu gitu ya, dengan kehadiran tapi kayak kunci kontaknya itu di bagian samping. Modelnya biasa, tidak ada secure apapun gitu ya. Untuk ngidupin gini, untuk kunci kunci stang seperti biasa, ditekan terus ke bawahin. Model kuncinya juga begini doang nih ya, sederhana gitu ya. Di sebelah kiri itu ada kayak kotak, ini tuh bisa dicopot-copot nih biasanya. Kotak ini tuh bisa buat nyimpen kayak air mineral gitu ya. Sementara yang kiri agak sedikit sempit gitu ya. Kenapa? Karena di bagian sini tuh ada kayak konsol untuk konektor power gitu teman-teman sekalian. Ya kita akan lihat konektor powernya itu berjenis langsung USB. Jadi kita bisa langsung colok USB untuk ngecas handphone. Jadi bukan yang model kayak lighter kayak gitu. Jadi langsung kayak USB gitu dengan ada kayak tutupnya gitu teman-teman sekalian. Nah sobat bisa lihat juga sayapnya, gayanya juga kayak sayap dari motor-motor bebek jadul gitu ya. Agak sedikit ngebuka gini karena untuk membiarkan bagian sini tuh bergerak kanan kiri dengan leluasa. Gayanya memang untuk bengkekan sebelahnya tuh kayak bener-bener kayak Super Cup C125, dimana kita bisa lihat di daerah sini tuh, kalau misalnya dari sini tuh ada kayak filter udara di bagian atas depan gitu teman-teman sekalian. Langsung kita menuju ke mesin nih sob. Nah bicara soal mesin, seperti biasa satu silinder ya, lateral. Jadi mesinnya tuh mesin ke depan gitu kayak mesin-mesin bebek. Ini tuh 110 cc, 109,2 ya, 109,2. Masih karburator teman-teman sekalian ya. Saya agak susah ngeliatnya karena kalau misalkan sobat bisa lihat di sini itu masih karburator ya. Jenisnya masih karburator. Ini di bagian head silindernya 109,2 tadi, 109,2 cc dengan kompresi yang cukup kecil nih pada dasarnya. Kompresinya itu cuma 8,8 banding 1 gitu teman-teman sekalian. Dengan power yang bisa dihasilkan itu sekitar 8,3 ya, 8,3 horsepower di 7.500-an rpm gitu teman-teman sekalian. Mesin motor satu silinder ini bisa menghasilkan torsi yang cukup gede sih. Hampir setara nilainya dengan horsepowernya, itu 8,2 Nm di RPM sekitar 5000 RPM. Sistem kelistrikannya tuh sudah pakai starternya tuh ada yang pakai kickstarter biasa manual dan juga electric starter gitu teman-teman sekalian. Ya gearboxnya menggunakan 4 percepatan rotary, artinya sobat sekalian tuh kalau masuk gigi 1 tuh ke depan,
2 ke depan lagi, 3 ke depan lagi, terus 4 ke depan, dan setelah 4 ke depan di kedepanin lagi itu akan balik lagi ke 0. Nah, sebenarnya seperti itu kalau sistem rotari. Sama seperti sistem gearbox dari motor-motor bebek kebanyakan. Nah, sobat bisa lihat sini, jok yang diberikan itu modelnya adalah spirit. Ya, spirit atau jok yang terpisah bagian rider maupun pembonceng. Bagian ridernya seperti ini dan dia tuh tidak ada kuncinya, ya, ditarik aja karena dia tuh sistemnya itu menggunakan suction cup kayak begini, ya, suction cup yang ditempel terus nyedot daerah sininya nih, gini teman-teman sekalian. Di bawah jok pengendara itu ada tangki bahan bakar, ya, yang dibuka menggunakan kunci juga. Kapasitas tangki atau kapasitas volume tangkinya itu sekitar 4 liter, ya. Pada dasarnya sih sama seperti bebek-bebek ya, sekitar 4 literan gitu. Ada sensornya juga, sensor bahan bakar. Cuman saya juga bingung, di sini ada sensor bahan bakar, namun kok di sini kok kayak nggak ada gitu ya. Cuman dia tuh kayak ada sih. Jadi kalau kita teman-teman sekalian menyalakan di sini, dia tuh bukan sensor, bukannya bentuknya bukan bar grab begitu, ya, melainkan tuh kayak yang ada kayak tanda sih sebenarnya di sini. Ini nggak habis, nih ada tanda berkedip mungkin sepertinya kalau misalkan bensinnya sudah habis. Itu tandanya berasal dari ini, dari sensor yang ada di sini. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara itu sobat bisa lihat lagi di bagian belakang itu joknya terpisah, ya. Lalu kita bisa tarik ini. Nah, itu udah tarik. Lalu ini secopot. Dan di bawahnya itu ada base plate yang boleh dibilang ini tebal, ya, terbuat dari babet gitu. Terbuat dari babet, dan pada dasarnya kalau teman-teman sekalian memang lagi riding sendiri, itu boleh dibilang cukup keren juga sih. Sehingga di bagian belakang itu bisa ditaruh hal-hal yang lebih berguna, kayak misalkan untuk berniaga, untuk misalkan untuk naro-naro barang gitu, atau bagasi gitu teman-teman sekalian. Atau bisa juga langsung ditempelin kayak box bagasi gede, nggak masalah juga sih. Ya, cara masukinnya juga simple banget. Ini ada kayak jepitan di situ, masukin ke depan, lalu tinggal ditekan bagian belakangnya sampai bunyi klik, dan ini tuh udah langsung. Dia tuh gampang banget dibuka gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu untuk bagian jok. Kita langsung bagian ke bagian kaki-kaki. Suspensi yang digunakan suspensi biasa, teleskopik, kanan dan kiri, double gitu ya. Sementara untuk rantainya itu di cover seperti cover rantai gitu, gaya-gaya zaman dulu banget. Swing armnya kotak, teman-teman bisa lihat. Gaya swing armnya juga gaya-gaya motor-motor zaman dulu. Ban belakangnya juga tube type, ya. Ukurannya itu sekitar 80, jadi yang depan itu 70, yang belakang adalah ukuran 80, 90, 17 gitu teman-teman sekalian, dengan tube type. Dan velg jari-jari model kipas yang jari-jarinya tuh banyak banget gitu. Beralih ke bagian belakang, kita bisa lihat desainnya tuh seperti ini. Nah, ini tuh saya nyalain gitu teman-teman sekalian, bisa lihat lampu belakangnya itu LED. Wah, keren banget sih LED. Dan juga lampu sennya ini gayanya itu juga LED juga, sama seperti depannya, menggunakan mica yang smoke putih susu kayak gitu. Lalu ada kayak lampu untuk penerang plat nomor, dan ada juga kaca yang mata kucing di bagian belakang. Mengenai suaranya, teman-teman bisa dengar di sini sayup-sayup seperti apa bunyinya. Keadaan idle, di keadaan idlenya seperti ini, ya. Knalpotnya sendiri boleh dibilang juga gayanya juga knalpot zaman dulu. Cuman knalpotnya ini dicat warna hitam dop yang anti panas gitu. Saya bisa lihat juga di sini suspensinya beserta dengan swing armnya. Lalu gaya footpack pembonceng itu seperti ini, dengan footpack karetnya seperti ini. Di bagian samping sini itu kayak saya nggak ngerti gimana cara bukanya. Apakah ini bisa dibuka apa enggak gitu ya, bagian samping yang bagian sininya. Kita bisa lihat di sini. Untuk kickstarter tadi udah, dan pijakan rem belakang seperti biasa. Footpack rider itu dibuat fix seperti juga kayak bebek-bebek yang zaman dulu. Dan memang teman-teman sekalian, yang menarik juga adalah cara pemenyalaan dari
motor ini tuh juga cukup menariknya itu di onin seperti biasa. Kalau untuk apa namanya untuk start, kalau kita biasa start gini doang nggak akan bisa nyala gitu. Dia tuh harus mencet apa namanya tuas rem depan ya, baru start, baru nyala tuh. Atau sambil ngerem belakang. Jadi entah pokoknya rem belakang atau rem depan tuh harus ditekan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Baru nyala deh. Mantap sih suaranya sih. Masih karburator, jadi teman-teman sekalian harus biasa juga. Dan ini adalah untuk nyala lampu depannya. Yoi, keren. Ya. Sobat bisa lihat sini. Gambaran full dari SM Sport. SM Classic 110 cc. Wow. Ya, saat ini di Oktober 2020 bandrol harga dari SM Classic ini sekitaran 20-an juta. Cuman nggak 20-an juta tinggi-tinggi banget gitu teman-teman sekalian. Tersedia dalam 3 opsi warna, dimana yang saya ada di depan saya ini adalah warna jenis abu-abu dop, lalu ada warna kuning dan satu lagi warna merah. Saya sendiri cukup suka sih dengan warna yang dop abu-abu ini. Itu aja mungkin teman-teman sekalian impresi fisik dari SM Classic 110 ini. Sekarang saatnya kita untuk mencoba secara statis seperti apa sih ergonomi dari SM Classic 110 dari M-Force Indonesia. Yuk. Ini ya, dengan motor yang sekecil ini boleh dibilang ini manageable banget sih. Bobotnya ringan, kayak bebek-bebek biasa gitu ya, motor-motor bebek biasa yang komuter banget. Jarak stangnya sedikit lebih lebar, sedikit ya, mungkin hanya sekitar kurang dari setengah senti ya bila dibandingkan dengan bebek-bebek biasa. Kalau menurut saya sedikit lebih maju bila dibandingkan dengan posisi bokong pada saat duduk di tempat di joknya gitu ya. Jadi kakinya tidak begini tapi agak santai banget di depan gitu. Nah, tadi sobat sekalian udah lihat di mana kita mencoba untuk explore lebih detail mengenai SM Classic 110 ini. Pada dasarnya reliable sih kalau menurut saya, walaupun memang rem depan kayak misalkan itu masih tromol, tapi pada dasarnya untuk mengerem ya dari kecepatan sekitar 60-70 masih cukup safety sih kalau menurut saya, walaupun rem depan dan rem belakangnya tromol. Suspensinya enak depan belakang, lucu juga bentuk dari apa namanya nih, jari-jarinya yang model kipas dengan jari-jari banyak gitu ya. Yang pasti motor ini merupakan solusi bagi teman-teman sekalian yang pengen banget motor klasik tapi bisa dipakai untuk jalan karena mesinnya udah mesin yang cukup baru dan modern gitu ya, dengan harga yang tidak terlalu menguras kantong. Itu aja, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog-vlog mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.